untuk keamanan barangkali itu. Monggo langsung kita naik ke tingkat yang ketiga. Hati-hati, agak licin. Iya, karena iya. Inilah yang disebut dengan candi utama, yang oleh masyarakat disebut sebagai candi penampihan. Candi ini unik karena memiliki bentuk yang sedikit berbeda dengan candi-candi yang lain. Di depan ada Candi Powara, ini kanan kiri ini adalah Candi Powara. Candi, kalau istilahnya candi kelir gitu ya, candi yang fungsinya sebagai semacam gerbang. Kemudian candi yang ada di sini, kalau Anda lihat di sebelah sisi kiri dan kanan, itu ada bagian yang sedikit menonjol seperti ini di bawah. Di kanan juga ada, di sana juga ada. Ada bagian yang pipih dan menonjol. Barangkali yang kelihatan jelas di sini. Kira-kira, kalau teman-teman melihat bangunan dengan bentuk semacam ini, kalau dianalogikan ini seperti bentuk apa kira-kira? Dengan bagian seperti ini. Kura-kura. Betul. Jadi candi ini di masa lalu bentuknya adalah kura-kura. Kita masih melihat sisi ini. Nah, dulu di sini ada kepala kura-kuranya, tapi sekarang ada di Museum Daerah. Di atas kura-kura ada bangunan candi, dan di sana ada beberapa relief. Ada relief seperti ini. Sayang karena usia ya, sudah lapuk. Ya, macam ini. Salah satu relief yang terbaca adalah tentang kisah Sudamala. Sudamala itu kisah ketika Durga itu ingin mengorbankan Sadewa, putra kembar dari Kunti itu, untuk bisa meruat dirinya keluar dari kutukan gitu. Jadi dengan cara mengorbankan Sadewa gitu. Makanya namanya Sudamala. Suda itu mengurangi, mala itu petaka, bahaya, penyakit gitu ya. Jadi untuk mengurangi penyakit. Nah, di atas ini ada bangunan candi yang pada zaman itu digambarkan candi itu atau gambaran gunung itu dililit oleh ular. Teman-teman masih bisa melihat ada bekas, ini ada semacam guratan-guratan sisik ular yang ada di sini. Oh iya. Ya. Jadi bisa di ketika masanya ada candi, kemudian dia seolah-olah seperti dililit ular, naga gitu ya. Nah, kemudian ada bangunan candi bagian atasnya. Yang menarik adalah mengapa ada bangunan kura-kura, kemudian ditumpukin candi atau gunung, kemudian diikat oleh dililit oleh ular. Jadi ini mengambil ini ini penggambaran dari cerita Samudra Mantana ketika para dewa sedang mencari tirta amerta, air kehidupan. Konon siapapun yang bisa meminum air itu, maka dia akan terbebas dari kematian. Makanya dewa dan asura, para raksasa itu bekerja sama untuk mengaduk lautan, samudra. Sehingga setelah samudra itu teraduk, tirta amerta atau air kehidupan itu bisa diambil. Akhirnya jadi rebutan. Pada waktu itu jadi rebutan, para raksasa yang berhasil mengambil, tapi kemudian berhasil direbut oleh para dewa. Nah, adanya situs ini, kemudian dari sumber-sumber yang lain menyebutkan bahwa ternyata tidak sejak zaman pedang saja, tapi juga zaman Singasari dan juga Majapahit. Ini dikuatkan dengan temuan prasasti, yaitu Sarwadharma berupa lempengan, yang ini dari zaman Singasari. Jadi nampaknya situs ini lintas masa. Jadi sejak zaman pra-aksara, prasejarah, kemudian Medang, kemudian mungkin Kadiri dan Singasari, dan akhirnya Majapahit. Jadi barangkali inilah awal peradaban yang ada di Tulungagung pada era klasik. Karena di era-era sebelumnya, di daerah selatan kita ada yang namanya Homo Wajakensis itu. Nah, jadi ini barangkali adalah keberlanjutan dari apa yang ada sudah dilanjutkan oleh generasi sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ini menarik kenapa ada ada candi semacam ini dengan konsep Samudra Mantana. Ini mengandung maksud bahwa air yang keluar dari Gunung Wilis
itu sudah disucikan. Seperti halnya samudera Mantana yang diadu oleh para dewa, airnya yang keluar itu sudah suci. Jadi air yang mengalir ke bawah, sungai-sungai ke bawah yang digunakan oleh masyarakat di sawah dan di perumahan, itu sudah layaknya seperti Tirta Amerta, air yang suci, air yang membawa berkah, air yang merahmati semua. Jadi barangkali ini bentuk perhatian pemerintah pada waktu itu kepada masyarakat. Saya kira itu, barangkali nanti monggo karena hujan kita bisa turun ke bawah.